Firman Tuhan Harian. Setiap saat, iblis merusak manusia atau menimbulkan bahaya yang tak terkendali. Tuhan tidak berdiam diri saja. Demikian pula, Dia tidak mengesampingkan atau menutup mata terhadap orang-orang yang telah dipilihnya. Semua yang iblis lakukan sangat jelas dan dipahami oleh Tuhan. Tidak peduli apapun yang iblis lakukan. Tidak peduli ia menyebabkan munculnya tren apa. Tuhan tahu semua yang iblis sedang coba untuk lakukan. Dan Tuhan tidak menyerahkan mereka yang telah dipilihnya. Sebaliknya, tanpa menarik perhatian, secara tenang dan diam-diam, Tuhan melakukan segala sesuatu yang diperlukan. Ketika Tuhan memulai pekerjaannya pada seseorang, ketika Dia telah memilih seseorang, Dia tidak menyatakannya kepada siapapun. Dia juga tidak menyatakannya kepada iblis, apalagi membuat gerakan yang besar. Dia hanya melakukan apa yang diperlukan secara diam-diam dan sangat wajar. Pertama, Dia memilih sebuah keluarga bagimu. Apa latar belakang keluarga itu? Siapa orang tuamu? Siapa nenek moyangmu? Semua ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, ini bukan keputusan yang dibuat olehnya secara mendadak. Tetapi ini adalah pekerjaan yang telah dimulai sejak lama. Setelah Tuhan memilih sebuah keluarga untukmu, Dia juga memilih tanggal engkau akan dilahirkan. Tak lama kemudian, Tuhan menyaksikan engkau menangis saat lahir ke dunia, menyaksikan kelahiranmu, menyaksikan saat engkau mengucapkan kata-katamu yang pertama, menyaksikan saat engkau tersandung dan melangkahkan kaki dengan tertatih-tatih untuk pertama kalinya belajar cara berjalan. Pertama engkau melangkahkan satu kaki, dan kemudian engkau melangkahkan kaki yang lain. Sekarang engkau dapat berlari. Sekarang engkau dapat melompat. Sekarang engkau dapat berbicara. Sekarang engkau dapat menyatakan perasaanmu. Sementara manusia bertumbuh, pandangan iblis tertuju pada masing-masing dari mereka, bagaikan harimau yang sedang mengincar mangsanya. Tetapi dalam melakukan pekerjaannya, Tuhan tidak pernah mengalami keterbatasan karena manusia. Peristiwa atau benda, ruang atau waktu, Dia melakukan apa yang seharusnya dan melakukan apa yang memang harus dilakukannya. Dalam proses bertumbuh dewasa, engkau mungkin menjumpai banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginanmu, menghadapi penyakit dan frustrasi. Tetapi sementara engkau menapak jalan ini, kehidupan dan masa depanmu benar-benar berada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberi engkau jaminan tulus yang akan berlangsung sepanjang hidupmu, karena Dia berada tepat di sampingmu, menjaga dan memeliharamu. Tanpa menyadari hal ini, engkau tumbuh dewasa. Engkau mulai bersentuhan dengan hal-hal baru dan mulai mengenal dunia ini dan umat manusia. Segalanya segar dan baru bagimu. Engkau suka mengerjakan urusanmu sendiri, dan engkau suka melakukan apa yang engkau suka. Engkau hidup dalam kemanusiaanmu sendiri. Engkau tinggal dalam alam kehidupanmu sendiri, dan engkau
tidak memiliki persepsi sedikit pun tentang keberadaan Tuhan. Namun Tuhan mengawasimu di setiap langkah jalanmu sementara engkau bertumbuh, dan mengawasimu setiap kali engkau mengambil langkah maju. Bahkan ketika engkau belajar pengetahuan atau belajar sains, tidak pernah selangkah pun Tuhan meninggalkan sisimu. Engkau sama saja dengan orang lain dalam arti bahwa dalam rangka mengenal dan bersentuhan dengan dunia, engkau telah menetapkan cita-citamu sendiri. Engkau memiliki kegemaranmu sendiri, minatmu sendiri, dan engkau juga memiliki ambisi yang mulia. Engkau sering merenungkan masa depanmu sendiri, sering menggambarkan secara garis besar tentang bagaimana seharusnya masa depanmu. Tetapi tidak peduli apapun yang terjadi di sepanjang perjalanan itu, Tuhan melihat semuanya dengan pandangan yang jernih. Mungkin engkau sendiri telah melupakan masa lalumu, tetapi bagi Tuhan, tidak ada orang yang dapat memahami engkau lebih baik daripada Dia. Engkau hidup di bawah pandangan Tuhan, bertumbuh dewasa. Selama jangka waktu ini, tugas terpenting Tuhan adalah sesuatu yang tidak pernah dipahami oleh siapapun, sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Tuhan tentu saja tidak memberitahumu tentang hal itu. Apakah hal yang terpenting ini? Dapat dikatakan, ini adalah jaminan bahwa Tuhan akan menyelamatkan seseorang. Ini berarti bahwa Tuhan ingin menyelamatkan orang tersebut. Jadi Dia harus melakukan hal ini. Dan tugas ini sangat penting, baik bagi manusia maupun Tuhan. Apakah engkau semua mengetahui hal ini? Sepertinya engkau semua tidak mempunyai perasaan atau konsep apapun tentang hal ini. Jadi, aku akan memberitahumu. Sejak saat engkau dilahirkan hingga saat ini, Tuhan telah melakukan banyak pekerjaan terhadap engkau, tetapi Dia tidak memberimu catatan yang terperinci tentang segala hal yang telah dilakukannya. Tuhan tidak memperkenankan engkau untuk mengetahuinya, dan Dia tidak memberitahumu, bukan? Namun, bagi manusia, segala hal yang dilakukannya itu penting. Bagi Tuhan, itu adalah sesuatu yang harus dilakukannya. Di dalam hatinya, ada hal penting yang perlu Dia lakukan, jauh melebihi semua hal ini. Apakah itu? Yaitu, sejak saat manusia dilahirkan hingga sekarang, Tuhan harus menjamin keselamatan mereka masing-masing. Setelah mendengar perkataan ini, engkau semua mungkin merasa sepertinya engkau tidak sepenuhnya mengerti dan berkata, apakah keselamatan ini begitu penting? Jadi, apa arti harfiah dari keselamatan? Mungkin engkau semua memahaminya sebagai kedamaian, atau mungkin engkau semua memahaminya sebagai tidak pernah mengalami bencana atau malapetaka, hidup dengan baik, menjalani kehidupan yang normal. Tetapi dalam hatimu, engkau harus tahu bahwa masalahnya tidaklah sesederhana itu. Jadi, apa sebenarnya hal yang sedang aku bicarakan ini yang harus dilakukan oleh Tuhan? Apa arti keselamatan bagi Tuhan?
Apakah ini benar-benar jaminan atas keselamatanmu, sama seperti sekarang ini? Tidak. Jadi, apa yang Tuhan lakukan? Keselamatan ini berarti engkau tidak dilahap oleh iblis. Apakah ini penting? Engkau tidak dilahap oleh iblis. Jadi, apakah ini menyangkut keselamatanmu atau tidak? Ini menyangkut keselamatan pribadimu, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih penting. Begitu engkau telah dilahap oleh iblis, baik rohmu maupun dagingmu bukan lagi milik Tuhan. Tuhan tidak akan menyelamatkanmu lagi. Tuhan meninggalkan roh yang seperti itu dan meninggalkan orang yang seperti itu. Jadi, aku katakan bahwa hal terpenting yang harus dilakukan Tuhan adalah untuk menjamin keselamatanmu, untuk menjamin bahwa engkau tidak akan dilahap oleh iblis. Ini sangat penting, bukan? Jadi, mengapa engkau semua tidak dapat menjawabnya? Sepertinya engkau semua tidak dapat merasakan kebaikan Tuhan yang besar.